Ibu Marmeziana merupakan seorang perempuan tangguh yang telah menginspirasi banyak orang melalui perjalanan hidupnya yang luar biasa. Ibu Marmeziana memulai kariernya dengan menjual Tupperware, menjelajahi lingkungan sekitar, dan menawarkan produk berkualitas yang ia yakini. Dengan semangat yang membara, ia tidak hanya membangun jaringan pelanggan yang loyal, tetapi juga menciptakan komunitas di sekitarnya. Setelah beberapa tahun di dunia penjualan, Ibu Marmeziana merasakan panggilan baru dalam hidupnya, dunia bakery. Ia mulai bereksperimen dengan resep-resep roti dan kue di dapurnya, menunjukkan dedikasi dan kreativitas yang tinggi. Kini, Ibu Marmeziana melanjutkan karirnya sebagai guru TIK di 2 sekolah, di mana ia mendidik generasi muda dengan semangat untuk membantu mereka menyadari potensi besar yang mereka miliki. Dengan pengalaman sebagai pengusaha, ia membawa perspektif praktis ke dalam kelasnya, mengajarkan pentingnya kewirausahaan dan kemandirian finansial. Ibu Marmeziana adalah simbol kekuatan perempuan yang tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga memberdayakan orang lain di sekitarnya. Mari kita simak lebih lanjut kisah inspiratif dari Ibu Marmeziana. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast kami, ya kisah perjalanan inspiratif. Nah, di sini ada saya Febilan Sari dan rekan saya Aulia Putri. Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial ya teman-teman. Sini ada Ibu Marmeziana. Nah, Ibu Marmeziana merupakan perempuan tangguh yang sudah melewati banyak rintangan ya. Iya. Mulai dari menjual Tupperware, kemudian juga terjun ke dunia bakery, terus juga tiba-tiba jadi guru nih, gimana nih? Jadi pertama itu gimana sih Bu? Bisa jual Tupperware, Ibu kenalnya dari mana? Terus kok bisa tiba-tiba jadi jual Tupperware? Sebenarnya saya dari dulu emang udah jadi guru ya. Dari anak saya yang besar itu, dari bayi saya udah ngajar. Saya guru komputer. Guru komputer waktu itu office. Jadi mengajar sekitaran office. Jadi habis itu saya ngajar ke SMK 4 Weskus. Bersamaan dengan ngajar itu, saya coba-coba untuk terjun ke dunia bisnis, coba-coba jualan Tupperware. Ibu bisa jual Tupperware, Ibu tahu dari mana? Dari saudara. Pertamanya karena suka produknya ya berkualitas. Jadi saya beli banyak-banyak gitu, koleksi. Jadi teman-teman yang lihat mau beli. Nah, dari situ awal saya mulai jualan. Jadi Ibu suka dulu baru Ibu Iya, jual. karena lihat produknya memang bagus, jadi saya pakai dan saya jual. Terus apa sih Bu tantangan jualan Tupperware di Kepahyang ini? Kan daerahnya kecil ya. Apa Orangnya juga masih kaum mending kalau Sebenarnya memang kalau belum kenal sama Tupperware nggak mau beli karena dia mahal ya. Nah, tapi jadi kalau teman saya nggak suka sama Tupperware, saya teman akrab gitu, saya kasih hadiah Tupperware kecil. Setelah dia coba, dia mampu mau beli Tupperware. terus katanya Ibu juga pernah jadi manajer ya? iya, Di perusahaan. manajer Tupperware. Iya. Jadi dengan pekerjaan itu disukai, dicintai ya, kita jalaninya juga enak dan rezeki itu datang sendiri. Jadi penjualannya banyak, maka saya diangkat jadi Tupperware manajer ya, manajer di Kepahyang ini. Beberapa tahun kemudian karena penjualan saya meningkat terus, jadi saya dapat reward jalan-jalan domestik Indonesia, ke luar negeri, ke Korea Selatan. Ibu pernah ke luar negeri? Iya. Gimana tuh di luar negeri? Apa yang beda dari di sini ya sama yang di luar itu apa? Atau ada yang menarik gak di luar negeri? Di luar negeri itu sebenarnya kalau ngelihat Indonesia, bagus Indonesia ya, tapi orang situ pinter promosinya. Kalau di tempat kita ada di daerah kita aja di Kepahyang ini ada kebun teh di Kabawetan, mirip sama di luar negeri di Korea itu ya, Jeju. Korea. Ya, habis itu suhunya enak di tempat kita ya, makanannya enak di tempat kita. Kalau di situ kalau dingin sekali sampai ke tulang. Kalau sini enggak kan? Tapi di sana ada salju. Ada salju itu enak kalau dilihat dari jauh ya. Tapi kalau kita ke saljunya, jalan-jalan ke situ, dingin. Itu buat mencapai reward ke Korea itu gimana? Susah gak? Susah, banyak rintangannya ya. Banyak, harus penjualan itu selama 2 bulan
harus gaji 200 juta kalau nggak salah, tapi Kalau- dengan bekerja dijual dijalanin nggak tahu-tahu nyampai. Kalau nggak bisa mencapai target itu ada konsekuensinya nggak, Bu? Ya gagal berangkat. Jadi ibu ini akhirnya berhasil ya mencapai itu dan akhirnya pergi ke Korea. Hmm. Itu di Korea bagaimana sama teman-teman itu apa aja yang ada pelajaran atau di Korea cuma jalan-jalan seperti jalan-jalan atau memang ada program dari berita programnya buat kayak memperkenalkan Tupperware iya, ke orang-orang. Enggak, kalau waktu itu cuma jalan-jalan aja, jalan-jalan. Dan untuk kita tahu ya, kita harus banyak belajar. Kalau kita pinter berbahasa Inggris gitu, kita mau kemana aja kita nggak susah. Kita misalnya kehilangan teman-teman kita ketinggalan, ya kita bisa ngomong. Jadi kalian harus banyak belajar. Terus Ibu bisa tiba-tiba jual roti itu gimana? Dari jual Iya, Tupperware. dari jual tepung tiba-tiba ke bakery gitu ya. Karena di rumah kami itu ya anak-anak keluarga kami suka makan roti, jadi saya ingin punya produk sendiri yang dijamin kesehatannya ya. Kecuali apa namanya tuh nggak beli, terus kalau beli kan nggak tahu, kadang-kadang bahan-bahan itu ada yang nggak bagus untuk kesehatan. Jadi saya belajar bikin roti bukan untuk jual waktu itu, cuma untuk konsumsi sendiri. Tiba-tiba nggak tahu Banyak jadi teman yang banyak yang mau beli, tetangga-tetangga banyak mau beli, jadi jualan lah roti juga ya. Itu ibu otodidak atau emang kursus buat roti? Terus memang pergi ke tempat ini tempat namanya itu toko roti yang buka kursus roti, kursus bikin aneka makanan PMP. Sebenarnya itu untuk diri sendiri, untuk keluarga, bukan untuk jualan. Tapi mungkin nanti rencana juga ada sih, pengen punya toko. Jadi khusus tokonya itu mengutamakan kesehatan non MSG. Seperti kalau bakso itu nggak pakai apa itu pengenyal, nggak pakai ya MSG itu mesin. Terus untuk rotinya juga nggak usah pakai banyak soda, cukup pakai ini aja ya, atau pengawet. Jadi apa sih tantangan ibu dalam membuat roti bakery ini? Membuat bakery tantangannya Iya. ya kadang-kadang ini ya produk gagal jadinya, reject kayak gitu, jadi nggak bisa dipasarin ya. Jadi bingung mau dikemanain roti ini, mau dikasih ke tetangga, ini produk gagal. Palingan diolah lagi. Yang gagal itu bisa kita ini, misalnya dia overbake kan, overbake itu dari ngembang, habis ngembang kalau udah overbake kempes lagi, jadi kita belah, kita iniin, kasih apa gitu, topping-topping, jadi nggak kelihatan dia overbake. Yang penting jangan aja rasanya yang berubah, rasanya tetap enak, tapi dia bentuknya aja yang overbake tadi kan, kempes. Jadi Ibu jual ke orang atau Ibu kasih ke tetangga? Dijual, kalau udah bagus udah diolah lagi tadi dijual ya. Iya. Ini masih penasaran sama yang keberatan. Jadi ya, sebelum ke Korea itu ibu pernah nggak sih pergi ke tempat yang lain gitu? Dari Tupperware. Iya, dari Tupperware. Iya, pernah jalan-jalan ke Jogja ya. Jalan-jalan ke Jogja gratis, dikasih uang saku, rame-rame. Jalan-jalan itu enaknya kalau rame-rame. Tapi kalau kita kayak kalian berdua ke Jogja berdua aja, enggak seru. Tapi kalau udah satu bis, rame-rame, ibu-ibu semua, wah seru ya. Itu dapat uang saku juga? Iya. Yang ke Korea tadi juga dapat uang saku? Kalau ke Korea kemarin enggak dapat uang saku ya. Tapi banyak souvenir. Misalnya kalau di Korea kan datang ke tempat makan kayak gitu, nanti ada ciri khas di situ. Misalnya pas itu ke ini apa namanya tuh, lupa namanya, nanti dikasih kaos kaki khas itu, nanti ke tempat makan lagi atau ke tempat souvenir ya, sendok garpu khas Korea yang panjang-panjang ya. Setiap ke tempat wisata dikasih souvenir. Ibu ada saingan nggak sih jual Tupperware gitu? Kalau saingan banyak, tapi saya nggak nganggap saingan ya, karena teman-teman yang jualan Tupperware di Kepayang itu kami partner. Misalnya ada yang perlu barang atas sama saya nggak punya, saya barter sama dia.
Dia juga gitu, kalau dia nggak punya, saya punya, dia barter atau pinjam barang saya. Jadi nggak ada saing. Nggak ada saing-saingan, dia rezeki masing-masing. Setelah itu, setelah pergi ke Jogja, ibu pernah kemana lagi? Waktu itu sebenarnya ke Bali ya, tapi saya salah apa namanya, pengertian, disuruh tutup poin, saya nggak tutup poin waktu itu. Jadi pas orang udah mau berangkat ke Bali, malam tadi nggak tutup poinnya. Tapi ibu sebelum jadi manajer itu ada tahap-tahapannya kan? Ya, Sebelum jadi manajer itu ibu jadi apa? dulu pertama sekali saya jual Tupperware itu kan saya punya saudara di tempat dia banjir, jadi dia bilang yuk tolong jualin Tupperware saya. Jadi saya bawa ke tempat saya ke Kahyangan, jual itu punya dia. Jadi saya dapat persenan dari dia kan, belum ada tadi jenjang karirnya. Habis itu banyak penjualannya, lama-lama tambah banyak. Teman saya bilang udah jangan jual ke orang, katanya langsung aja ke distributor. Jadi langsung ke distributor. Jadi pas ke distributor, oh ternyata banyak keuntungannya ya. Selain kan dikurang berapa persen gitu kalau untuk member, ada lagi kalau capai berapa juta dapat start chat, dapat lagi reward apa gitu, barang-barang. Jadi banyak hadiah barang-barang, dapat untung uang. Jadi semakin kita itu jualan itu atau pengusaha kita, semakin banyak kita penjualan, semakin banyak untungnya. Walaupun untungnya sedikit tapi dikali banyak. Terus sekarang kenapa ibu lebih nggak memilih ke Tupperware, fokus aja ke Tupperware gitu? Sekarang saya pengennya fokus ngajar ya. Sekarang kan kalau dulu ngajarnya jurusan saya itu cuman TIK itu kan office pelajarannya, udah itu udah berubah jadi multimedia. Sekarang udah jadi DKP itu jadi desainer kayak yang dikerjakan kayak abang di luar tadi ya, pakai Photoshop ya. Nah, jadi saya harus fokus belajar, jadi saya nggak punya waktu lagi untuk hilir mau jualan, kan jualan itu repot. Lebih menjanjikan penghasilan dari Tupperware daripada guru. Sebenarnya sama aja ya, sama aja. Yang penting kita sukai lah pekerjaan itu. Tapi kalau Tupperware itu ibu jualannya keliling gitu. Iya, keliling, saya cari member, cari teman, siapa yang mau jualan, nanti ngambil barangnya ke saya kan ke distributor langsung kan, nanti dapat persentasenya ini, saya sesuaikan dengan cara orang Tupperware. Misalnya kalau jadi member diskon sekian persen, nanti dapat lagi start chat, dapat apapun saya kasih, jadi saya dapat poin aja, semakin banyak poin maka itu saya ini bisa dapat reward tadi. Pergi jalan-jalan. Sering nggak sih Bu dapat penolakan setiap ibu menawarkan barang-barang Tupperware? Sering, tapi biasa kalau orang udah jiwa dagangnya udah kental itu biasa aja ya, jadi enggak down. Orang tuh nolak karena dia nggak tahu, kalau dia tahu pasti dia suka, tapi kalau dia nolak, saya pikir kan dia bisa beli Tupperware tapi dia nolak karena mahal, saya kasih aja hadiah dia satu apa botol kecil apa cangkir, Ya, nanti dia dia cobain pakai. dulu. Iya, dia pakai, kalau setelah dia pakai baru dia tahu oh beda dia sama plastik yang lain. Cerdas ya ibu ini. Terus Kan setiap bisnis itu ada suka dukanya kan. Apa sih yang bikin ibu bertahan di usaha itu? Apakah anak-anak atau keluarga atau apa? Usaha Tupperware tadi. Iya. Yang membuat saya bertahan itu konsumennya ya. Saya pernah pengen aku udahlah jualan Tupperware, aku mau fokus misalnya tadi ke bakery kan. Tapi orang masih nyari Tupperware, orang tahunya saya jualan Tupperware kan. Jadi ya terus aja jalan sambil siapa, saya memang nggak nyetok kayak dulu kan, nggak nyetok barang banyak-banyak, tapi setiap ada yang nyari ya saya siapin. pernah nggak ibu ketemu konsumen yang agak nyeleneh gitu? Banyak ya, banyak. Misalnya saya tunjukin apa ya, kayak untuk di meja makan prasmanan kayak itu, kalau di Tupperware namanya Blossom Collection kan. Oh ini ada di pasar katanya, ini 25.000 harganya. Sedangkan Tupperware satu set itu 670 kan, 4 100 di situ katanya. Ya beda lah kalau dari seperti yang kayak saya bilang tadi kan. Tapi kalau orang itu tahu dia nggak akan bilang seperti itu, karena dia belum punya Tupperware
mungkin di rumahnya ya, atau dia belum pernah make. Tapi kalau orang-orang ibu-ibu biasanya dia beli, dia lihat saudaranya make, dia lihat memang beda, ditaruh di meja makan pun beda ya, ada rupa ada harga kan, Iya. ada harga ada kualitas. Iya. Nah, dari situ. Terus konsumen Tupperware itu banyak nggak sih ini, atau cuma dikit, atau emang udah banyak banget gitu yang suka sama Tupperware ini? Sebenarnya banyak ya, banyak Tupperware, peminat Tupperware Kepayang. Orang Kepayang ini bagus ya, tahu dia produk-produk bagus. Orangnya ini apa namanya? Mungkin sekarang ini Tupperware itu udah nggak booming kayak dulu, karena yang jualannya itu, kalau saya dulu kan saya bawa barang, saya jalan ke situ, lokasinya misalnya Kampung Bogor, minggu depan ke arah Kebawetan, itu nggak ada lagi yang kayak gitu sekarang yang seperti kami waktu itu. Orang-orang yang jual Tupperware itu udah beralih semua, kayak Ibu Ida Royan kan dia udah punya bisnis lain. Jadi bukannya orang yang nggak mau beli, tapi orang yang jualnya itu nggak gencar lagi kayak dulu. Kayak saya kan, saya udah fokus ngajar, saya nggak bisa lagi kayak dulu keliling-keliling. Ngajarnya 2 tempat, kalau dulu kan cuma 1 tempat aja. Ngajarnya ibu sekarang gimana? Saya ngajarnya di MTS 2 Pahang sama di SMK 4 Desa. Kenapa bisa masuk lagi ke dunia guru gini, dari Tupperware, dari bakery, terus tiba-tiba masuk lagi ke dunia guru? Sebenarnya memang saya ngajar dari dulu, sebelum saya jualan Tupperware saya udah ngajar, sambil jualan Tupperware sambil ngajar, sambil ngajar juga saya sambil jualan roti, saya semua saya kerjain ya. Terus ibu ngebagi waktunya gimana tuh, dari mulai dari jual Tupperware, terus jual roti kan, terus ngajar, belum lagi ngurus anak. Iya. Ya, makanya itu sekarang nggak bisa kayak dulu lagi ya, karena gua nggak kebagi lagi waktunya. Jadi sekarang cuma ngajar aja. Jual Tupperware-nya tuh masih, karena saya nggak mau ngecewain pelanggan-pelanggan saya yang lama kan, saat jualan. Tapi nggak seperti dulu yang saya bilang gencar kesana kesini kan cari pelanggan. Jadi yang mau aja baru ke rumah ibu. Iya, yang mau atau yang mau pesan baru saya ambilin barangnya. Itu masih banyak gak yang pesan atau mau Tupperware, nanya Tupperware gitu? Atau sudah berkurang sebenarnya? Karena udah nggak gencar kayak dulu lagi kan, promosinya ya kurang lah dia ya. Terus kalau yang rotinya tadi gimana? Ibu masih menjalankan bisnis roti atau udah berhenti, stop? Sekarang masih off dulu. Pokoknya sekarang satu Fokus aja, ngajar aja. Ibu Jadi di guru. MTS guru apa? Saya kalau di MTS di Empan jadi mengajar guru matematika sama informatika. Itu gimana? Lebih enakan ngajar atau jualan Tupperware kan sama roti itu? Enak semua ya, tapi kalau ngajar itu mungkin udah jiwa saya ngajar kan, jadi kalau ngajar itu memang saya merasa saya sekolah, ilmu saya salurkan ke yang anak-anak yang perlu diajar, yang mau diajar ya. Itu kalau saya cuma bisnis atau jual roti aja, mendam ilmu saya, gak cocok ya. Jadi masih yang roti tadi masih ada nggak yang mana? Ibu masih jual roti nggak atau gimana gitu? sering tapi saya bilang, saya nanti kalau saya udah santai nanti baru saya mungkin buka toko, insya Allah ya. Udah ada rencana mau buka toko. Tapi sambil ngajar Pakai karyawan ya. Terus tadi katanya ibu ini ngajarnya di 2 tempat kan? Satu lagi apa? Tadi aku di MTS Kepayang. Yang lagi di mana? Satunya lagi di SMK 4 Desa. Oh, Jadi guru apa itu? Di sana saya ngajar DKP, desain komunikasi. Belajar tentang anak-anak diajar tentang desainer ya, desain logo, spanduk, videografi, macam ya di sana. Multi talenta Iya. ya ibunya. Ya kita bisa apa aja kita mau, asal kita mau belajar. Sekarang kan mudah.
Kalau kita nggak bisa kayak kan disuruh ngajar matematika, tapi memang dari sekolah dulu saya suka sama pelajaran matematika. Tapi pas kuliahnya kan bukan jurusan itu, jadi nggak begitu pede kan ngajar nih matematika. Saya belajar. Jadi Bu lulusan apa? Kuliah dulu. Kuliah saya teknik informatika. Jadi saya malam-malam belajar matematika di YouTube. Dari otodidak. Apa yang kata tidak? Belajarnya dari mandiri sendiri. Mandiri ya, mandiri. Kan banyak ini pemateri di YouTube YouTube. tinggal pilih ya. Iya. Ibu berarti ngajarnya ini anak SMA sama anak SMP dong? Dia enakan ngajar anak SMA atau anak SMP? Sebenarnya enak ngajar anak SMA. Kenapa? Kalau anak SMA itu udah pengertian ya, udah tahu. Oh, ibu itu pengennya kita diam. Kalau anak SMP, kalian udah pernah SMP kan? Anak SMP itu dia baru tahu. Oh, kalau nakal tuh kayak gini. Dia mau coba-coba namanya. Ya, kalau anak SMA dia udah mulai ngerti. Udah mulai ngerti, bisa kita ajak berteman. Kalau anak SMP pokoknya beda lah. Banyak sabar di anak SMP. Ibu pernah ngajar anak SD nggak? SD pernah? Itu gimana? Itu lebih pusing lagi ngajarnya nggak? Enggak, enak ngajar anak SD ya. Anak SD itu asal kita pinter bujuk, yang nakal pun bisa nurut sama kita. Lebih rumit ngajar anak SMP. Dimanapun tempatnya, saya kan ngajar SMP-nya udah SMP di Muara Kemumu, udah pernah. Ngajar di MTS Muara Kemumu juga udah pernah. Sekarang ngajar di pasar ya, di SMP MTS 2. Itu bedanya anak SMP di Muara Kemumu arah-arah sana tuh sama Di anak pasar. ya itu beda nggak? Agak beda lah. Mungkin ini ya, kalau anak-anak di desa itu orang tuanya pagi-pagi udah pergi ke kebun ya, anak-anaknya ditinggal bebas main berteman ya. Kalau di pasar orang tuanya mungkin ayahnya kerja, ibunya jaga anak, mungkin agak beda. Jadi sebenarnya anak di desa itu pinter-pinter. Pinter-pinter. Nah kan itu gimana Bu? Ya dia ke bawah apa kayak mana temennya dia ngikut. Udah terpengaruh. Iya, mudah. Kalau anak SMP mudah terpengaruh memang. Kalau udah SMA, udah SMK itu udah punya pendirian. Udah tahu ini bagus, nggak usah diikutin yang nggak bagus kayak gitu kan. Kalau anak SMP, anak SD itu ngikut temennya, gimana temennya dia nggak ada filter kayak gitu, langsung aja ngikut. Tapi kalau anak SD dia mudah dibujuk. Oh jadi lebih enak ngajar anak SD daripada anak SMP atau anak SMA. Iya, enak ngajar anak SD. Semua enak sih. Kalau di SMA itu kita harus ini ya, sebagai guru tuh harus update terus. Apalagi di SMK, jurusan komputer. Update terus, nanti ngikut. Nanti mungkin tahun depan ganti lagi, bukan DKP lagi, nggak tahu apa namanya. Belajar lagi, jadi belajar terus. Ibu ngajar udah dari tahun berapa sih? Saya ngajar dari mulai anak saya belum 1 tahun. Sekarang udah mau 18 tahun, berarti udah 18 tahun. Tapi saya ngajar di rumah sekolah, ngajar di sekolahan 2011. Berarti udah berapa tahun? Udah lama ya. Berarti udah Sekarang sekitar 14 tahun ya. ya 14 tahun. Kalau ngajar yang di rumah kemarin ngajar Khusus apa? kursus komputer kan. Jadi Word, Excel, apalagi PowerPoint gitu. Jadi anak-anak di situ waktu itu saya tinggal di Batu Bandung kan. Anak-anak situ kecil-kecil udah pintar komputer. Jadi bila sekarang yang murid-murid saya dulu banyak yang ada yang udah jadi polisi, ada yang jadi apa namanya itu anggota DPR ada. Siapa Ada gitu? itu saya lupa namanya. Yang udah jadi apa namanya guru juga ada. Malah murid saya udah jadi guru juga. Ilmu ibu tersalurkan ya. Ya, alhamdulillah itulah enaknya guru ya. Kalau guru itu mungkin nanti bisa jadi amal ibadah lah ilmu saya. Ya, tapi kalau saya cuma bisnis aja, cuma uang aja. Ya, yang apalagi kalau ketemu sama orang tua.
Nanti ditanyain, kamu kenapa nggak ngajar lagi, katanya. Dulu kuliah kan disuruh ngajar, katanya. Kamu juga kayak gitu nanti kalau udah kuliah, kalau kamu ikut suami nggak kerja di rumah aja, pasti ditanya sama ibunya. Oh, jadi suami ibu juga nge-support Iya. semuanya. Mm-mm. Kalau nggak disupport ya kita nggak bisa ya, kita kalau saling support baru bisa kerja. Ibu jadi guru itu keinginan diri sendiri atau dari keluarga? Sebenarnya kalau pas lagi kuliah dulu tuh bukannya mau jadi guru ya cita-citanya. Jadi saya dulu teman saya ngajak kuliahnya, yuk kita kuliah jurusan matematika, kan kamu suka matematika, katanya. Saya nggak mau jadi guru, saya bilang, atau bahasa Inggris, katanya. Kan kamu juga suka. Saya nggak mau, saya nggak mau jadi guru, saya mau ambil komputer aja. Terus SMA, SMP, SD. di Lubuk Linggau juga? Enggak, SD-nya saya di Batu Bandung. Oh, Iya, dulu saya tinggal di Batu Bandung, masih kecil sama orang tua. SMP-nya juga di situ, di Batu Batu Bandung Bandung. juga. Ya, enak tinggal di situ ya. Masih kecil, beda sama kalian sekarang. Kalau zaman dulu kami kerjanya pulang sekolah ngebolang, ngebolang ya. Kalau zaman sekarang udah Main main karet, loncat-loncat. Banyak olahraga fisik. Kalau anak-anak sekarang di gadget ya sehari-harian ya. Kalau anak dulu sehat-sehat, fisiknya kuat, banyak jalan kaki. SMP-nya juga di Batu Bandung, terus SMA-nya di Palembang, SMA Negeri 11 Palembang. kenapa bisa tiba-tiba orang tua pindah ke Palembang? Kakek nenek saya di Palembang ya. Saya mau pengen sekolahnya dekat sama kakek nenek, jadi pindah ke Palembang. Sekolah di situ, habis itu saya merantau ke Batam, kerja di situ 4 tahun. Jadi apa tuh? Di Batam, kalau di Batam kan banyak pabrik ya, pabrik elektronik. Saya kerja di sana 4 tahun. Setelah 4 tahun baru saya pulang ke Lubuk Linggau, saya kuliah. Jadi sebelum ibu kuliah, ibu itu kerja dulu di Batam. Iya, Di Batam itu kerjanya pabrik tuh gimana? kerjanya waktu itu saya jadi ini sih namanya quality control. Jadi saya ngontrol orang-orang yang bikin barang, yang produksi. Saya ngontrol. Kalau kan ada ininya, ada panduannya. Kalau nggak sesuai dengan panduannya, saya tegur. Harus ukuran, bentuknya harus sesuai dengan Harus panduan ya. Jadi saya bagian ngontrol. Ibu berapa tahun kerja di Batam? 4 tahun loh, 4 tahun ya. Di sana saya tinggal sama paman. Habis itu tinggal di asrama. Enak nggak di Batam? Enak. Batam itu udah dekat ke Singapura gak sih? Iya, dekat Singapura. Kalau teman-teman ibu kalau hari libur Sabtu Minggu mereka datang ke Singapura. Ibu nggak suka jalan-jalan waktu itu ya. Maunya kalau hari libur tidur, baca buku. Kata teman-teman, ayo kita sekali-sekali ke Singapura aja. Nanti kalau udah nggak kerja di Batam lagi, nggak ke Singapura, katanya. Ditanya udah ke Singapura, udah. Aku malas lah. Aku malas kayak gitu, maunya tidur, rebahan. Tapi nggak main HP waktu itu. Ada sih HP, tapi nggak seperti sekarang ya. Culture-nya di Batam itu sama nggak di sini? Cuaca. Ya cuaca, terus juga orang-orang di sana. Di Batam itu panas. Cuacanya sampai 40 derajat. Di sini berapa paling tinggi? 27 ya? 26. 32 paling tinggi ya. Orangnya di sana ini beraneka ragam, orang banyak orang merantau. ya. Makanya bahasanya bahasa Indonesia tapi kayak bahasa Malaysia. Ada orang di Padang, dia datang orang Jawa, orang Medan, orang Sumatera. Jadi nyampur dia, ngikut-ngikut bahasa Melayu daerah sana asli. Dulu temen ibu banyak dong di Batam. Banyak. Tapi udah nggak ini lagi, Udah nggak komunikasi. iya, nggak tahu kontaknya lagi. Cari pun di Facebook nggak tahu kan, nama-nama orang kan kadang nama anak di Facebook, kadang nama-nama apa namanya, bukan nama asli. Iya. Setelah ke Batam, ibu lanjut kuliah di mana tadi? Sistemik Musirawas. Setelah kuliah, ibu kuliah 4 tahun. 4 tahun. Setelah kuliah, ibu langsung ngajar. Langsung ngajar. Saya
punya LPK waktu itu, tempat kursus kan, ngajar kursus di rumah di Batu Bandung juga, ikut suami karena suami orang Batu Bandung kan. Habis itu kami pindah ke Kepahyang, masih ngajar kursus ke Kepahyang. Dan setelah itu saya udah ngajar di SMK, udah nggak sempat lagi ngajar di rumah. SMK mana? Di West Coast, dari dulu saya ngajarnya di West Coast. Udah dari dulu nggak dari sana, Iya. terus dilanjutin Itu lagi. Mas, waktu itu SMK-nya namanya SMK 2, sekarang udah jadi SMK 4. Oh, dulu ngajar apa waktu di SMA, waktu masih di SMK 2, waktu menambah kelas di SMK 2? Waktu itu namanya TIK, Teknologi Informasi Komunikasi. Oh, 2 tahun waktu itu saya ngajar TIK. Setelah itu berubah namanya multimedia. Multimedia jadi beda dikit pelajarannya ya, banyak pelajaran kayak informatika sekarang, anak SMP sekarang. Sekarang udah nggak TIK, udah nggak multimedia lagi. oh udah jadi apa? Sekarang udah jadi DKP tadi. Oh, jadi selama bertahun-tahun ini namanya juga berubah-ubah ya? Berubah itu tergantung karena komputer itu kan berinovasi terus, jadi ikut zaman. Udah nggak zaman lagi yang tik-tik itu Iya. udah termasuk pelajaran anak SD sekarang kan. Sedangkan yang multimedia itu udah masuk ke pelajaran anak SMP. Jadi udah meningkat-meningkat. Jadi semakin susah dong. Ya, Pelajarannya. karena kita memang basicnya di situ, tinggal dikembangin aja, tinggal belajar lagi. Jadi sampai sekarang ini masih belajar lagi. Ya, belajar kalau terus. ada yang perlu dipelajari, pelajari lagi. Ada lagi misalnya aplikasi yang saya nggak bisa. Sekarang kan mudah belajarnya ya, tinggal lihat aja di YouTube. Kalau dulu kan harus ketemu sama orangnya, kursus. Sekarang nggak lagi. Jadi ibu sekarang belajarnya sendiri gitu. Iya, Belajarnya dari YouTube. makanya saya nggak jalani lagi bisnis saya. Saya mau belajar matematika ya, mau belajar lagi. Nanti kan pas ajaran baru nanti di ketua jurusannya bilang, Bu, Ibu di tahun ajaran baru nanti bukan ngajar itu lagi Bu, Ibu ngajar ini misalnya Photoshop. Nah, saya belajar Photoshop. Jadi ibu ngajar itu sesuai sama diatur sama orang gitu ya? Iya, ada ketua jurusannya. Setiap kejurusan itu kan ada kajur namanya ketua jurusan. Jadi teman-teman, kesimpulan dari podcast kita hari ini itu kita harus jadi wanita yang mandiri gitu ya. Kalau bahasa zaman sekarang Independent woman. Jadi kita harus jadi wanita yang mandiri. Belajar itu nggak mengenal usia. Kita harus tetap belajar, terus belajar kayak ibu ini, kayak Ibu Marmesiana. Terus kita juga harus jadi wanita yang tangguh, yang bisa berdiri di kaki sendiri. Kadang rintangan itu bisa jadi batu loncatan untuk kita. Iya, benar sekali. Kayaknya segitu aja podcast kita hari ini. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir pada podcast kami hari ini. Saya host Atari Aulia Putri dan rekan saya Dewi Wulandari. Sampai Sampai jumpa jumpa di di podcast episode selanjutnya. Bye. Sip.